Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas beberapa foto yang ternyata memiliki backstory yang mengerikan. Setelah kemarin kita berpuas diri dengan meme, kali ini kita menghadirkan foto-foto yang ternyata memiliki cerita yang lebih dari sekedar jepretan kamera. Ini juga sama ya kayak kemarin, roller coaster banget. Jadi siapin dulu makanan atau cemilan kalian, kita langsung masuk ke video yang pertama. Bersiaplah. Ini adalah foto yang diambil oleh Andrew McCauley beberapa hari sebelum dia dinyatakan hilang untuk selamanya. Terlihat dengan jelas wajahnya yang nampak kelelahan dengan bagian hidung dilapisi oleh krim zinc tebal yang dipakai untuk melindungi kulit dari sengatan matahari dan hempasan air garam. Terlihat jelas background yang menghiasi foto ini adalah lautan lepas dengan ombak yang ganas. Ini mungkin akan menjadi sebuah foto selfie paling banyak dibicarakan, tapi bukan karena keindahan atau keberaniannya, melainkan karena kisah mengerikan yang ada di balik fotonya. Dan BTW, foto ini dikirim oleh salah satu teman kita yaitu Frederick. Thank you Frederick yang udah ngasih email berisi foto ini yang dilihat-lihat emang potensial untuk dijadikan konten. Buat kalian yang punya bahan cerita horor atau kalian punya cerita horor sendiri, boleh dikirim ke email kita juga ya di nontonlagichannel@gmail.com. Nanti yang terpilih akan dibuatkan konten kayak kiriman dari Frederick ini. Oke, lanjut. Pria yang ada dalam foto ini adalah Andrew McCauley. Dia adalah seorang penjelajah, pendaki gunung, dan pesayung kayak atau kayakers laut yang berpengalaman asal Australia. Dia lahir pada 7 Agustus 1968 dan sangat passionate di bidang ekspedisi alias petualangan. Bahkan di dunia olahraga ekstrim, dia dikenal sebagai pahlawan sekaligus sosok yang sangat teliti dalam merencanakan ekspedisi. Beragam prestasi, khususnya di bidang mendayung kayak, dia telah mendapatkan banyak penghargaan. Dia dianugerahi gelar sebagai Adventurer of the Year oleh Australian Geographic Society pada tahun 2005. Dia juga adalah orang pertama yang menyeberangi Selat Bass atau Bass Strait menggunakan kayak tanpa henti. Dia juga pernah melakukan perjalanan kayak sepanjang 800 km di lingkar Antartika, hingga menjelajahi Teluk Carpentaria sendirian selama 7 hari. Seolah semua prestasinya tidak cukup, Andrew ingin kembali memecahkan rekor yang kali ini tidak sesuai dengan harapannya. Pada saat itu, dia ingin men-challenge dirinya sendiri dengan menyeberangi Laut Tasman yang jalurnya mencapai 1.600 km. Laut Tasman sendiri adalah jalur laut yang dikenal memiliki ombak raksasa, cuaca yang tidak tertebak, dan suhu air yang sangat dingin. Kebayang gak sih nyeberangin laut yang ganas dengan perahu sekecil itu dan terisolasi dari mana-mana? Ada ya orang yang kepikiran. Oleh sebab itu, siapapun yang berhasil melintasi laut ini, tentu dia akan dikenang sebagai pemecah rekor. Kalau dia berhasil. Nah, sebenarnya Andrew melakukan perjalanan ini sebanyak 2 kali. Cuma yang pertama tuh emang gagal. Perjalanan pertama itu dilakukan pada Desember 2006, di mana saat pelayarannya, Andrew mengalami beberapa kendala. Dia menyadari ada masalah besar pada sistem pendingin atau pemanas di dalam kokpit kayaknya. Jadi, suhu di dalam tempat tidurnya sangat dingin dan lembab. Hanya setelah 1 hari mendayung, badai menghantam. Andrew yang terombang-ambing mulai mengalami gejala awal hipotermia karena tubuhnya basah kuyup dan tidak bisa tetap hangat di dalam ruangan sempit di kayaknya. Menyadari adanya risiko kematian, Andrew memutuskan untuk pulang. Nah, kegagalan ini sebenarnya sempat memukul mentalnya. Namun, bukannya kapok, dia langsung mengevaluasi semua kesalahannya. Pokoknya kayaknya diperbaiki, tempat tidurnya, bekal makanan, termasuk fisik dan mentalnya supaya bisa lebih prepare. Akhirnya perjalanan kedua dilakukan yaitu pada 11 Januari 2007. Andrew sudah bisa memprediksi bahwa perjalanan ini akan sangat panjang dengan estimasi 30 hari perjalanan. Gak kebayang sama sekali, 30 hari terombang-ambing di laut. Itu kita ngebayanginnya aja tuh udah sesek banget. Namun Andrew tetap melakukannya. Dia pergi dengan kayak menuju lautan lepas Laut Tasman dan ini menjadi perjalanan yang penuh siksaan fisik dan mental luar biasa. Setiap malam atau saat badai tiba, Andrew harus masuk ke dalam tabung kokpit yang amat sempit, lalu memasang kanopi fiberglass bernama Casper. Di dalam ruang seukuran peti mati itu, dia tidur, makan, dan buang air sambil terombang-ambing gelombang. Karena dia berada di area samudera dengan angin dan ombak paling ganas di bumi, kayaknya berkali-kali terbalik di tengah badai setinggi gedung. Tapi untungnya memang dia masih selamat.
Namun, selama berminggu-minggu, kulitnya terus-menerus terpapar air garam, menimbulkan ruam, lecet parah, dan rasa sakit luar biasa. Wajahnya dilapisi oleh krim zinc tebal untuk menahan sengatan sinar matahari dan angin laut. Nah, selama perjalanan panjang ini, Andrew tidak lupa mendokumentasikan setiap perjalanannya, yang mana ini menjadi bagian yang sangat penting dari perjalanan berbahaya yang dia lakukan. Termasuk akhirnya kita bisa melihat foto selfie yang kita perlihatkan di awal. Rupanya Andrew sebenarnya hampir mendekati garis finish dan diperkirakan akan sampai ke daratan pada 11 Februari 2007. Hanya saja, ternyata pada tanggal 9 Februari atau 2 hari sebelum Andrew sampai, cuaca buruk dan gelombang raksasa kembali menghantam. Stasiun penjaga pantai Selandia Baru menangkap panggilan radio darurat atau Mayday yang sangat terputus-putus dan lemah. Namun untungnya bisa kita dengarkan sekarang. One, your signal is muffled. Please repeat your message. Confirm your kayak is sinking. Terdengar suara Andrew yang putus asa meminta pertolongan. Keesokan harinya, tim SAR langsung melakukan pencarian. Mereka menemukan kayak kuning milik Andrew mengapung dalam posisi terbalik sekitar 56 km di lepas pantai Milford Sound atau dari garis finishnya. Sementara Andrew sendiri hingga saat ini tidak pernah ditemukan. Setelah pencarian udara dan laut secara intensif selama beberapa hari tidak membuahkan hasil, operasi pencarian resmi dihentikan. Andrew McCauley dinyatakan hilang dan tewas di lautan. Foto satu ini sudah nampak mengerikan, namun cerita yang ada di baliknya jauh lebih mengerikan. Foto ini bukanlah awal dari sesuatu, melainkan puncak dari sebuah konflik yang sudah lama larut. Untuk memahami apa yang terjadi, mari kita berkenalan dengan seorang remaja berusia 13 tahun bernama Dylan Redwine. Ia adalah remaja yang berasal dari Colorado dengan kehidupan yang bisa dibilang cukup berat. Di balik pribadinya yang selalu ceria di sekolah, Dylan ternyata menyimpan sebuah luka besar di mana kedua orang tuanya, Elaine Hall dan Mark Redwine, selalu bertengkar. Seorang anak mengetahui bahwa kedua orang tuanya saling membenci membuat Dylan bingung. Ellen dan Mark, kedua orang tuanya benar-benar sering bertengkar. Elaine menganggap bahwa Mark ini adalah pribadi yang terlalu mengontrol dan selalu menjadikan anak-anaknya sebagai alat untuk menyakiti hatinya. Entah bagaimana kenapa bisa terlontar kalimat seperti itu, yang pasti Dylan bersama kakaknya Austin mengetahui bahwa usia pernikahan orang tuanya pasti tidak akan lama lagi. Dan ternyata memang benar, pada tahun 2007 Elaine dan Mark resmi bercerai. Dan persidangan berjalan cukup panas untuk memperebutkan hak asuh. Pada saat itu, Elaine atau sang ibu mendapatkan hak asuh penuh atas tempat tinggal Dylan. Akhirnya Dylan menetap dan sekolah di daerah Colorado Springs bersama Elaine sang ibu dan kakak laki-lakinya, Austin. Tapi ini bukan berarti bayang-bayang dari Mark hilang begitu saja. Dylan dan Austin tetap harus mengunjungi Mark sebagai ayah mereka dalam waktu tertentu, dan ini sifatnya wajib. Jadi Dylan dan Austin sama sekali tidak boleh menolak. Seiring dengan berjalannya waktu, Dylan sebenarnya tidak ingin mengunjungi ayahnya itu yang berada di Bayfield yang terpaut sejauh 470 km atau 5 jam perjalanan menggunakan mobil. Nah, Dylan sendiri biasanya datang ke Bayfield itu pakai pesawat lokal. Jauh banget soalnya. Tapi memang sejak awal ini bukan permasalahan jarak. Dylan tidak ingin menemui ayahnya karena Mark Redwine alias bapaknya itu dikenal sebagai pribadi yang kaku, mudah marah, dan sering memanipulasi situasi. Dylan selalu merasa canggung ketika berada di dekat ayahnya, dia selalu merasa tidak nyaman dan malah tegang. Ini tentu saja menyiksanya secara mental. Selain itu, Dylan menyaksikan sendiri bagaimana buruknya perlakuan Mark terhadap ibunya dulu selama proses perceraian. Dylan sangat protektif terhadap ibunya sendiri dan marah pada ayahnya yang terus-menerus mencoba untuk menjatuhkan sang ibu. Namun, itu hanyalah alasan nomor sekian. Alasan lain, dan ini yang paling utama, kenapa Dylan gak mau lagi ketemu sama bapaknya sendiri, karena dia menemukan foto
aneh tadi, foto ayahnya yang ada di laptop pribadi milik bapaknya itu. Penemuan foto aneh ini terjadi pada pertengahan 2011, di mana Mark mengajak kedua putranya, Austin dan Dylan, untuk pergi melakukan perjalanan darat alias road trip. Mereka berencana untuk menginap. Nah, saat berada di dalam kamar penginapan, Mark sedang tertidur lelap. Austin dan Dylan yang merasa bosan berniat meminjam laptop milik sang ayah untuk mencari musik, video, atau permainan untuk menghabiskan waktu. Saat menjelajahi folder-folder di dalam laptop tersebut untuk mencari berkas media, Austin tidak sengaja membuka sebuah folder foto yang tidak terkunci, dan di sanalah mereka menemukan foto itu. Foto-foto tersebut memperlihatkan Mark Redwine menggunakan pakaian dalam wanita, memakai popok, memegang dan memakan kotoran manusia yang diambil langsung dari popok tersebut. Di sana juga terlihat dia menggunakan make up yang tebal sambil melakukan pose-pose yang aneh. Austin dan Dylan langsung terguncang dan merasa jijik luar biasa. Austin menggambarkan reaksi mereka saat itu sebagai gabungan antara horor dan ketidakpercayaan yang mendalam bahwa sosok di foto itu adalah ayah mereka sendiri. Mengetahui bahwa ini adalah hal yang sangat tidak wajar, Austin mengambil ponselnya dan memotret layar laptop yang menampilkan foto sang ayah. Dan sekarang foto-foto itulah yang kita lihat. Dan memang untungnya di foto ya, karena Mark ini tentu saja menghapus atau menyembunyikan berkas asli di laptopnya setelah sadar bahwa rahasianya terancam. Nah, sejak hari penemuan di tahun 2011 itu, hubungan kedua anak tersebut dengan Mark langsung rusak total. Austin memilih untuk memutus hubungan dengan ayahnya. Sementara Dylan yang masih berusia 11-12 tahun pada saat itu menjadi makin canggung, takut dan benci berada di dekat Mark. Tapi ya sebenci-bencinya Dylan berdasarkan hukum yang telah ditetapkan, dia tetap harus pergi menemui ayahnya itu yang kini sudah terbongkar rahasia gelapnya. Selain itu, foto yang tadi itu emang belum secara resmi diajukan pada pengadilan untuk membatalkan kunjungan pada Mark. Jadinya Dylan tidak bisa berbuat apa-apa ya, sehingga dia akhirnya harus kembali mengunjungi ayahnya yang kali ini terjadi pada Thanksgiving atau pada November 2012. Dan ini adalah kali terakhir Elaine, sang ibu, mengetahui kondisi dari Dylan karena Dylan dinyatakan hilang saat berada di rumah Mark. What? Dylan mendadak tidak bisa dihubungi sejak Minggu malam, dan pada Senin paginya sang ayah mengklaim bahwa Dylan pergi begitu saja dari rumah saat dia sedang keluar mengurus pekerjaan. Aneh gak sih? Masa pergi gitu aja dan bapaknya tuh kayak sesantai itu? Berita hilangnya Dylan dengan cepat memicu pencarian besar-besaran di tengah medan pegunungan bersalju yang terjal. Namun sejak hari pertama, firasat sang ibu, Elaine Hall, langsung mengarah pada mantan suaminya, Mark. Elaine meyakini bahwa Dylan tidak mungkin kabur tanpa membawa barang-barang pribadinya dan tanpa memberi kabar sama sekali. Apalagi hubungan antara Dylan dan ayahnya memang sangat dingin dan penuh jarak. Kecurigaan terhadap Mark semakin menguat seiring berjalannya waktu dan terungkapnya serangkaian kejanggalan di Mark sendiri. Saat tim penyelamat menyisir area sekitar, semua orang sibuk mencari Dylan. Sementara Mark, si bapak kandungnya, justru menunjukkan sikap yang cenderung pasif, defensif, dan enggan bekerja sama secara penuh dengan pihak kepolisian maupun media lokal. Berbulan-bulan kemudian, Dylan masih belum ditemukan. Hingga akhirnya pada tahun 2013, ditemukan sisa tulang belulang yang terkonfirmasi bahwa itu milik Dylan. Kecurigaan polisi akhirnya juga terkonfirmasi secara mutlak setelah tim forensik menemukan jejak bercak darah Dylan di sofa dan lantai rumah ruang tamu di rumah Mark. Di sini juga terungkap motif utama kenapa Mark melakukan tindakan keji itu karena dipicu oleh pertengkaran hebat pada malam Thanksgiving di mana Dylan diduga memojokkan sang ayah terkait penemuan foto rahasia yang sangat menyimpang itu. Jadi Dylan benar-benar dibun-bun sama bapaknya sendiri gara-gara foto yang tadi. Gila banget sih. Nah, pada saat ini sebenarnya Austin gak ikut ya, karena emang pada saat itu dia sudah berusia dewasa. Jadi dia berhak untuk tidak menemui ayahnya, karena dianggapnya itu udah dewasa. Jadi Dylan kesana sendirian. Ironis banget sih. Oke guys, itu dia Creepy Crime Case part 26. Semoga bisa menambah list konten horor favorit kalian. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi.channel. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.